Selamat pagi. Silakan nyalakan kameranya. Ini ada berapa mahasiswa? Sebentar, 28. Oke, kurang 9. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa dulu agar ilmu kita pelajari bermanfaat untuk banyak orang. Berdoa, saya persilakan. Amin. Berdoa tidak pernah selesai. Oke, sebelum saya mulai kuliahnya, saya mau perkenalan dulu ya, satu persatu. Jadi Anda bisa jelaskan nama Anda siapa, terus S1-nya di mana gitu, dan juga pekerjaannya apa, kalau sudah bekerja ataupun kesibukannya apa gitu. Jadi sambil saya absen, yang pertama mulai dulu dari Mbak Indah Fitriana, udah hadir? Mbak Indah tidak Ya, ada. udah hadir Pak. Salam kenal Pak Rezi. Indah, Silakan. kenalkan saya Indah Fitriana Astuti, biasa dipanggil Indah. Saya asal dari S1 Akuntansi di FLUI, ekstensi FLUI. Saat ini saya bekerja di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, statusnya sebagai pegawai tugas belajar. Makasih. Oke, terima kasih. Lanjut ke Adrian Ade, Elian. Belum hadir ya. Lanjut yang lain dulu. Ayulia Amanda, Tes, terdengar suara saya, Pak? silakan, go ahead. Baiklah, perkenalkan nama saya Yulia Amanda, biasa dipanggil Ayul. Saya S1-nya di Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Untuk saat ini saya sehari-hari hanya sebagai mahasiswa saja, Pak. Belum bekerja. Terima Oke, kasih. terima kasih. Lanjut ke Azam Syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Ruzi. Perkenalkan nama saya Azam Syed Anasai, biasa dipanggil Azam. Latar belakang saya dahulu sarjana keselamatan dan kesehatan kerja di FKM UI, dan sekarang sambil bekerja. Terima kasih. Terima kasih Mas Azam. Lanjut ke Cecilia Mauri Napitupulu. Iya, selamat pagi Mas. Saya Cecilia Mauri Napitupulu, biasa dipanggil Mauri. S1-nya dulu ambil psikologi, peminatan industri dan organisasi, dan di Unikat Majaya. Sekarang kesibukannya cuma sibuk kuliah sih, itu aja. Mas, Oke, terima kasih. Lanjut ke Denis Tanto. Selamat pagi Mas. Nama saya Denis, saya dulu S1 di Teknik Mesin Unikat Majaya juga. Sekarang kesibukannya kuliah juga doang, Mas. Oke, terima kasih Denis. Siapa lagi nih? Oke, Fajar Agung Prasetyo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar. Untuk jurusan S1 Teknik Informatika, saat ini masih bekerja di bidang gas. Oke, terima kasih. Farid Ramadan. Baik, selamat pagi Mas Rezi dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Farid Ramadan. Dulu S1 saya di Teknik Kimia ITS. Untuk kegiatan saat ini saya fokus studi S2 dulu, Mas. Terima kasih. Terima kasih. Firdaus Putri Astrida. Rezi, saya Firdausa, Mas Rezi. Firdausa Putri Astrida, biasa dipanggil Firda. Dulu S1 di Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Erlangga, peminatannya industri organisasi. Untuk saat ini fokus kuliah. Terima kasih. Terima kasih. Geraldine Dewarani. Saya Mas, nama saya Geraldine, dipanggilnya biasanya Andin. S1-nya dari Atmajaya juga, jurusan teknologi pangan. Terus untuk kesibukan sekarang sama kayak teman-teman fresh grad lainnya, sibuk kuliah aja. Oke, terima kasih. Hario Bimo Arif Alexander. Lagi di mobil, hati-hati Mas. Pagi Pak. Pagi. Jelas nggak Pak? Mas Rezi suaranya? Jelas Silakan. ya?
Ya, nama saya Bimo. Saya dulu S1 di IPMI Manajemen, IPMI Business School, Pak, ambil manajemen, jurusannya Finance. Ini bekerja di Bank DBS, Pak. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya silakan Hasan Syarif. Ya, selamat pagi Mas. Perkenalkan nama saya Hasan Syarif. Dulu S1-nya di Manajemen Universitas Padjadjaran. Sekarang kesibukannya hanya kuliah saja. Oke, terima kasih Mas Hasan. Lanjut ke Jeffrey Ivan Vincent. Ya, selamat pagi Mas. Nama saya Jeffrey Ivan Vincent, biasa dipanggil Ivan. Latar belakang pendidikan S1 di Teknik Industri Universitas Brawijaya. Dan untuk sekarang murni kuliah saja sih Mas. Terima kasih. Terima kasih. Kansi Tresani. Selamat pagi Mas, saya Kanti Tresani Widi, biasa dipanggil Kanti. Dulu S1-nya ambil psikologi UNS, sekarang kesibukannya kuliah aja Mas. Oke, terima kasih. Kanto di Ambarwato. Ambar Tomo, maaf. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas. Saya Kunto di Ambartomo, biasa dipanggil Todi. S1-nya di Administrasi Niaga UI. Untuk saat ini sedang memulai berwirausaha. Terima kasih. Lanjut ke Lazuar Dina. Ya, halo selamat pagi Mas. Perkenalkan nama aku Lazuardina Ulfa Namadanti, biasa dipanggil Ulfa. Dulu S1-nya ngambil akuntansi di Universitas Padjadjaran. Sekarang kesibukannya ya cuman kuliah aja sih. Terima kasih. Salam kenal Mas. Terima kasih. Maureen Olivia. Ya, pagi Mas. Saya Maureen Olivia, biasa dipanggil Maureen. Dulu dari Sastra Cina UI. Sekarang kesibukannya kuliah aja. Terima kasih. Oh, Sastra Cina ke manajemen. Mantap. Silakan Miftah Ramadan. Selamat pagi Mas Rezi. Saya Miftah Ramadan, S1 dari Manajemen Udirta. Saat ini kesibukan part-time. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut lagi ke Muhammad Gifari Farhan. Ya, selamat pagi Mas. Perkenalkan nama saya Muhammad Gifari Farhan, biasa dipanggil Gifari. Saya lulusan S1 Sastra Inggris Undip Universitas Diponegoro Semarang. Untuk sekarang kesibukan saya cuma kuliah Mas. Terima kasih. Angkatan berapa Undip? 2015. Lulusnya? Oh, lulusnya masuknya 2015 Pak. Oh. Mas. Cek, oke. Oh, sastra juga. Oke, lanjut lagi ke siapa yang belum ini? Muhammad Noval. Selamat pagi Mas Rezi dan teman-teman. Nama saya Muhammad Noval Putra Perdana, saya dipanggil Noval. Saya lulusan dari Teknik Informatika di Telkom. Kesibukan sekarang sambil part-time. Angkatan berapa di Telkom? Ya. Angkatan berapa di Telkom? Lulusnya baru masuknya 2015. Masuknya 2015. Ya. Oke. Terima kasih. Mutia Ramadan nih. Ya, selamat pagi Mas Rezi dan teman-teman. Saya Mutia Ramadhani. Untuk S1-nya saya dari Manajemen Institut Teknologi Bandung. Dan sekarang sih saya kuliah aja kesibukannya. SBM ITB? Iya, SBM ITB. Berapa? Angkatan masuknya 2016, lulusnya 2019. Oke, berarti nggak ketemu. Silakan lanjut ke Mbak Nuzulul Ilma. Ya, selamat pagi Mas Rezi. Perkenalkan nama saya Nuzulul Ilma, bisa dipanggil Ilma. Untuk background S1-nya saya manajemen UI. Kalau untuk kesibukannya sekarang kuliah sambil ikut kayak riset project gitu. Oke, terima kasih. Lanjut lagi ke Rio. Mas Rio? Tidak di sini. Belum hadir. Skip dulu. Oke, ke Theodora Stefani. Ya, selamat pagi Mas. Saya Theodora Stefani, biasa dipanggil Theo, dari S1 IPB Ilmu Ekonomi, dan kesibukannya sekarang kuliah aja. Oke, terima kasih. Oh, ke skip ya. Silakan Mbak Nur Pratiwi.
Ya pagi Mas, nama saya Nur Pratiwi, bisa dipanggil Wite aja, maaf lagi di jalan. S1-nya BINUS Manajemen, sekarang lagi sambil kerja juga. Oke, terima kasih. Lanjut ke Mbak apa sih bacanya ini? Tersia Christine. Ya, selamat pagi. Saya perkenalkan, saya Tersia Christine Nugroho, biasa dipanggil Tersia. Saya dari Bina Nusantara, Sarjana Teknologi Pangan. Sekarang fokus kuliah. Terima kasih. Teknik Pangan angkatan? Apa? Angkatan berapa? 2018 lulus. 2018 itu berarti masuk 2014 ya? Oke, terima kasih. Terakhir, Pak Widayanto. Susah sekali nyebut namanya. Silakan Pak. Selamat pagi, Mas Reski Widayanto, alumni dari FMIPA UI, masuk tahun 85, lulus tahun 90, kurang lebih 31 tahun yang lalu, Mas. Saat ini saya pensiun dari kegiatan profesional sebagai pegawai dulu gitu, dan kesibukan saya saat ini adalah sebagai self-employed coach untuk bidang eksekutif, leadership, dan career, dan juga self-growth. Profil lengkap saya ada di LinkedIn, saya cantumkan di chat, dan juga ada sebagai coach, saya ada juga profilnya di situ. Siap Pak, wah mohon bimbingannya. Astaga. Ya, terima kasih. Saya sudah kenal semuanya di sini ya. Mas, maaf saya terlewat sepertinya, Mas. Siapa yang terlewat? Junior. Oh, sorry, silakan Mas Junior. Perkenalkan Mas, nama saya Junior. S1 saya dulu di Manajemen Prasetya Mulia. Kegiatan saya sekarang kuliah. Oke, terima kasih. Nice. Oke, saya ada pertanyaan ini. Ini kan ada 2 orang dari sastra ya. Kemarin kan udah belajar banyak tentang bisnis analitik, belajar dengan KNN, terus dan turunannya cluster, terus ada ARIMA gitu-gitu. Gimana bisa catch up? Siapa dulu tadi? Mauren dulu ya, yang sastra Cina. Lumayan Mas. Lumayan ya? Ya, maksudnya ya masih bisa ngikutin. Okay. So kalau background-nya teknik kan saya nggak terlalu khawatir ya, karena kan sistematik bisa belajar catch up tentang itu. Tapi kalau dari sastra ini sih, Mas Givari bisa catch up materinya termin 1? Sejauh ini masih ya sedikit kendala sih Mas. Tapi sejauh ini masih saya bilang sih masih batas aman lah Mas. Oh, batas aman ya, oke. Soalnya yang di termin kedua, setelah saya baca itu lebih ke riset operasi. Jadi lebih ke nanti cari ke optimasi gitu-gitu sih. Jadi kita nggak bakal bersinggung lagi dengan namanya clustering, KNN, dan SBM, dan ARIMA gitu-gitulah. Itu kan time series ya. Nah, jadi ke termin 2 lebih ke optimasi, lebih ke riset operasi. Jadi kita bisa mencari bagaimana cari nilai optimum, nilai maksimal, nilai minimum gitu. Hal-hal seperti itu sih. Jadi saya mulai dulu ya perkuliahannya ya. Oh, saya lupa share screen. Oke, ini termin kedua di mata kuliah Analitika Bisnis kelas B202. Oke, di sini ada sampai minggu ke-14 ya. Jadi minggu ke-8 kita akan belajar tentang perspektif, optimasi. Terus week ke-9 kita akan belajar tentang large scale experimentation. Week ke-10 sampai 11 kita akan belajar tentang non-linear optimasi dan juga decision analysis. Week ke-12 membahas tentang big data concept. Week 13 membahas tentang future trend, ethics, privacy, dan data security. Dan terakhir di week 14 kita akan presentasi ke tim project gitu. Jadi kan ada dibagikan grup gitu. Nah, saya kenalkan diri dulu. Jadi nama saya Rezi, saya mendapatkan S1 saya statistik di Undip, saya lanjut S2 by research di Malaysia, saya S3 di Taiwan tentang information management dan data science, terus saya S3 dalam waktu 2 tahun. Sekarang saya sedang di Korea Selatan, saya sebagai peneliti, ada postdoc di kedokteran, di Departemen Kedokteran Nuklir. Jadi riset saya sangat multidisiplin. Saya sudah mengerjakan banyak sekali riset tentang ekonomi, climate, disaster risk, image processing,
text mining, dan semuanya gitu. Nah, jadi saya seorang data science, saya mengapaikan beberapa banyak sekali metode-metode statistik yang sudah saya ciptakan dari likelihood, prinsipalnya, sampai dengan clustering, metode terbaru, yaitu di NASPA class. Nanti Anda bisa menggunakan DR, kalau Anda familiar DR. Nah, jadi di UI ini saya ngajar di mata kuliah data science, jadi kalau Anda ingin belajar tentang machine learning lebih advance, saya sarankan Anda mengambil mata kuliah itu. Selain itu juga saya mengajar di mata kuliah riset statistik, jadi beberapa konseptual, cara paradigma di era big data, bagaimana menghandle data-data yang sangat banyak, agar kita bisa mendapatkan informasi yang maksimal di sana gitu. Nah, jadi nanti ketika Anda mau belajar lebih detail lagi tentang data science, silakan Anda mengambil mata kuliah data science. Itu saya ngajar dari termin 1 sampai termin kedua. Nah, di sini ada beberapa penilaiannya. Seharusnya Anda sudah paham ya tentang penilaiannya. Nah, jadi di sini mungkin saya akan lebih berprinsipal bahwa akan dibagi per kelompok nanti. Jadi kalau ada tugas, saya persilakan Anda bekerja dengan kelompok gitu. Jadi saya mungkin cukup melihat bagaimana mungkin kan learning curve dari mahasiswa berbeda ya. Ada mahasiswa yang bisa dalam satu sekali perkuliahan langsung menangkap materinya. Tapi ada juga yang mungkin perlu 2-3 kali pengulangan sampai dia paham gitu. Nah, jadi cara paling efisien menurut saya adalah dibagi kelompok. Itu. Jadi saya sudah bagi kelompok, nanti saya beritahu siapa ketuanya dan siapa aja anggota-anggotanya gitu. Jadi setiap tugas yang saya berikan, saya minta dikerjakan secara kelompok gitu. Dan ini ada beberapa penilaiannya. Nanti lebih detail Anda bisa lihat di silabusnya yang sudah di-share di Emas. Oke, di sini saya ada beberapa peraturan. Yang pertama, saya tidak bisa toleransi namanya terlambat dan namanya mencontek gitu. Jadi kalau saya ciduk, kalau kata mencontek itu tidak ada maaf bagi saya. Tapi kalau kalau gini, beberapa kali kalau mahasiswa bilang, Mas Rezi, saya butuh remedial, pasti saya kasih gitu. Sampai 2-3 kali saya kasih remedial sampai dia bisa dapatin nilai yang sesuai threshold-nya gitu. Jadi kalau mau dapatin nilai 85, ya berarti harus kerja sampai dapat nilai 85. Nah, mungkin kan ada satu orang yang, mungkin ada mahasiswa yang sampai dapat 85 itu perlu 1 kali trial gitu. Maksudnya 1 kali tes dapat 85. Tapi ada beberapa mahasiswa yang mungkin harus 2 kali, harus 3 kali, harus 4 kali baru nyampe nilai 85. Nah, saya lebih suka kalian harus berusaha dapat nilai segitu gitu. Nah, jadi saya sarankan ketika Anda memang mau mendapatkan nilai segitu, ya Anda harus kacap materinya gitu. Maka tadi saya tanya gimana mahasiswa-mahasiswa yang bukan memiliki background pendidikan S1 yang lebih ke natural science atau engineering. Itu mungkin agak sedikit susah untuk kacap materi ini gitu. Nah, jadi kalau saya penilainya nggak terlalu pelit ya, reasonable gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada beberapa tugas yang memang perlu 2-3 kali pengerjaan, ya saya fasilitasi gitu. Maksudnya bisa dikerjakan sampai benar-benar paham gitu. Nah, juga di sini ada namanya nilai PCL ya, atau partisipasi. Jadi saya sarankan Anda juga menjadi active member. Karena di mahasiswa-mahasiswa saya di kelas data science, bahkan di kelas strategi branding di era digital, itu mereka aktif-aktif gitu. Maksudnya kalau ada pertanyaan, ya coba dijawab gitu. Jadi tidak ada yang namanya salah atau benar gitu. Jadi kita bisa diskusi sama-sama di sini. Saya mengajar bukan karena saya paling pintar, tidak gitu. Jadi mungkin saya juga akan belajar banyak dari Anda semua di sini. Jadi di sini kita lebih ke diskusi ya. Gitu. Jadi saya akan memberikan ilmu-ilmu yang saya tahu, yang selama ini saya pelajari. Begitu juga mungkin saya akan dapat ilmu yang dari Anda pelajari gitu. Nah, jadi kita akan lebih ke diskusi daripada saya harus menjelaskan sendiri gitu. Nah, itu adalah poin-poin ketika saya menilai mahasiswa. Oke, saya mulai saja untuk materinya. Jadi pada intinya adalah konseptual dalam bisnis analitik, konseptual dalam data science itu ada 2 prinsipal, ada 2 pendekatan. Yang pertama Anda bisa menggunakan dengan statistik, yang kedua menggunakan expert system. So what is the key difference? Ya, statistik ini sudah Anda pelajari ya di termin pertama. Jadi Anda sudah gunakan beberapa metode dari regresi, dari cluster sampai ke klasifikasi. Saya nggak tahu klasifikasi Dajjal apa tidak. Nah, jadi ada 3 tujuan ketika Anda menggunakan teknik statistik. Anda menggunakan regresi kah? Anda ingin prediksi atau time series ketika datanya hanya data series, atau Anda ingin membentuk cluster dari beberapa informasi yang sama di sana. Nah, itu Anda bisa gunakan statistik. Tapi berbeda dengan expert system. Jadi ketika Anda ada suatu masalah, Anda berpikir bahwa kadang kita memerlukan pendapat para ahli ya, walaupun terkadang cenderung bias.
Nah, tapi still itu bisa kita gunakan untuk decision making. Makanya di dalam teknik untuk decision making kita bisa mendapatkan informasi dari expert system. Jadi sederhananya begini, misalnya dalam era pandemi sekarang COVID ini, nah kita kan kalau mengerjakan penelitian perlu waktu yang lama ya. Tentu ketika kita ingin menyelesaikan suatu masalah, tentu kita harus menanyakan pendapat para ahli. Misalnya, misalnya dari COVID ini kita tanya pendapat para ahli dari mantan Menteri Kesehatan yang tahun-tahun yang lalu atau periode yang lalu. Kita lihat bagaimana ketika beliau menghadapi masalah seperti ini, apa solusinya yang bisa kita lakukan. Nah, jadi expert system lebih ke arah sana gitu. Nah, jadi ketika nanti Anda membuat penelitian, Anda bisa menggabungkan kedua area ini. Anda bisa menggabungkan dengan expert system, dan juga Anda bisa gabungkan juga dengan statistik. Nah, jadi kalau di era sekarang ini, orang-orang sangat populer dengan data science. Padahal itu intinya di statistik itu. Saya juga beberapa kali diminta sama industri ketika mereka mau membuat suatu data scientist, entah di membernya, entah di kelompok risetnya di sana. Nah, jadi ketika saya melakukan interview ke beberapa orang, ke beberapa partisipan, kebanyakan dari mereka itu lebih ke model driven daripada data driven. What is different? Jadi kalau orang bermula dari model driven, dia akan cenderung memberikan pandangan kalau ada masalah diselesaikan dengan metode tersebut. Contohnya apa? Contohnya, misalnya kita ada case tadi ketika ditanya bagaimana kira-kira kita ingin meramalkan nilai tukar rupiah terhadap won, misalnya begitu. Nah, orang-orang yang model driven dia akan langsung menjawab, saya bisa gunakan ARIMA, Bu. Saya bisa gunakan neural network, Bu. Gitu. Nah, tapi berbeda dengan orang data driven. Orang data driven akan lebih menjawab bagaimana fenomenanya dulu gitu. Misalnya, kita lihat dulu apakah inflasi itu atau nilai tukar uang itu ada dampak nanti seasonal apa tidak gitu. Apakah ada dampak tren apa tidak. Nah, jadi saya harapkan adalah mahasiswa yang saya ajar lebih ke data driven daripada model driven. Soalnya ketika Anda hanya menggunakan model driven, Anda akan hanya menggunakan beberapa metode yang Anda kuasai saja gitu. Nah, itu adalah perbedaan dari antara data driven dan juga model driven. Nah, ini saya sebutkan tadi, di dalam era big data ini kita lebih ke opportunis. Kita mempunyai banyak sekali variabel di sana, dan semua variabel itu tidak penting untuk kita gunakan. Maka kita bisa gunakan filter selection nanti di sana. Nah, jadi di era big data ini kita menggunakan beberapa paradigma, yaitu data driven atau data is the king daripada model is the king. Nah, jadi ketika Anda ingin menyelesaikan suatu masalah, tentu Anda harus paham dengan domain teorinya. Maksud domain teori ini apa? Maksudnya adalah ini lebih ke konseptual dari teoretiknya. Misalnya, Anda sekarang ada di kasus-kasus manajemen. Nah, tentu ketika Anda mau menganalisis fenomena apa yang ada sekarang, tentu Anda harus firm dulu di konteks manajemen tersebut. Misalnya saya juga di kedokteran nuklir. Nah, tentu ketika saya ingin menganalisis masalah-masalah yang ada di kedokteran nuklir, tentu saya harus paham mengenai domain teori dari kedokteran nuklir. Nah, baru nanti ketika saya sudah paham dengan teori tersebut, saya bisa melihat bagaimana pattern dari teori tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya pattern di sini adalah beberapa variabel atau beberapa konseptual analisis yang biasanya digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, jadi makanya di sana akan ada namanya data driven dan juga theory driven. Nah, jadi saya sarankan adalah ketika Anda ingin mempelajari lebih detail lagi tentang data science, tentang machine learning, itu saya sarankan ya, Anda lebih ke data driven daripada model driven. Jadi data itu yang mengikuti model, bukan model yang mengikuti data gitu. Nah, itu terbalik ya. Jadi beberapa kali ketika saya coba melihat beberapa newbie yang berani sekali ngasih seminar tentang data science, keliru gitu memberikan paradigmanya gitu. Nah, jadi saya sarankan lagi ketika Anda ingin belajar data science, Anda pahami dulu domain teorinya. Jadi ketika Anda pahami domain teori, nanti Anda bisa eksekusikan kira-kira apa saja yang bisa maksimalkan di sana. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Ya, ada? Ya, bertanya Pak. Silakan. Apa namanya? Saya ingin mendapatkan konfirmasi Pak mengenai ininya Pak, apa namanya? Tujuan pembelajarannya gitu Pak. Artinya kalau saya lihat apakah diharapkan nanti para peserta atau kita semua ini pelajar mahasiswa ini menguasai suatu bahasa tertentu begitu untuk
membuat simulasi, optimasi, ataupun mungkin problem solving gitu Pak ya, ataukah lebih sifatnya kita menggunakan data yang ada untuk ini ya, untuk kita dapatkan insight-nya misalnya seperti itu, atau sampai seberapa artinya di level knowledge dan skill itu apakah kita sampai kepada bisa bikin program sesuatu dengan bahasa yang ada, katakanlah mungkin R atau Python, atau kita sebagai usernya begitu Pak? Oh, oke, terima kasih Pak. Ya, Kalau mungkin untuk tujuan instruksi umum dari kurikulum ini hanya pengenalan dulu, hanya pengenalan beberapa metode-metode yang ada ke dalam beberapa data sederhana dan juga bagaimana cara operasinya gitu. Nah, jadi kalau kemarin kan Anda sudah belajar dengan Excel. Nah, jadi itu ketika Anda menggunakan itu sudah ketinggalan zaman ya, makanya saya coba catch up, di level up lagi materinya, saya ajarkan dengan R gitu. Nah, jadi harapannya adalah ketika nanti Anda selesai dari mata kuliah ini, Anda punya paham beberapa banyak metode-metode yang bisa Anda gunakan nanti ketika Anda mengolah data, dan juga bagaimana mengolah datanya menggunakan R. Maka mengapa harus R? Saya jelaskan, karena di R itu banyak package yang bisa Anda gunakan. Jadi kalau misalnya nanti mau menggunakan tesis, misalnya Anda gunakan ARIMA, itu udah ketinggalan itu. Ya, maksudnya ketika nanti Anda menggunakan tesis, Anda bisa level up teorinya. Anda gunakan ARIMA NN, Anda gunakan ARIMA GUARDS, dan lain sebagainya gitu. Jadi lebih ke sana Pak, lebih nanti meningkatkan bagaimana novelty penelitiannya, bagaimana juga tentang critical thinking-nya ketika ada masalah gitu. Nah, lebih ke sana nanti saya akan jelaskannya. Nah, jadi kalau untuk di termin kedua, ini lebih banyak tentang beberapa konseptual di riset operasi. Nanti saya akan jelaskan setelah slide ini. Kita dulu ya. Selain ada pertanyaan? Baik Pak, terima kasih. Ya Pak. Silakan Mbak Indah. Ini Pak, terkait dengan pernyataan di slide ini yang penelitian tidak berawal dari hipotesis yang dikonfirmasi dengan data, tapi dari eksplorasi. Mungkin saya boleh dijelaskan lebih lanjut Pak, karena memang yang sependek yang saya tahu saat ini kan memang kita berasal dari hipotesis, kemudian kita confirm dengan data-data yang kita miliki. Nah, itu bagaimana ya Pak ya? Ini statement yang eksplorasi seperti ini. Terima kasih. Begini, misalnya ketika Anda mau mengolah data, Anda kan bisa menguji hipotesis ya. Kalau Anda bikin model-model regresi, bikin model struktural quotient model gitu. Nah, tapi ketika di era sekarang tuh kita kan nggak hanya melakukan survei ya. Jadi data itu ada data kayak data dari Susenas, data dari Sakernas. Nah, nggak semua data itu atau variabel itu bisa kita gunakan untuk pemodelan. Maka kita harus gunakan filter selection. Nah, misalnya di sini, misalnya Anda gunakan 10 variabel di regresi. Nah, Anda kan itu mudah ya. Anda bisa menghapus beberapa variabel yang nggak penting. Tapi bagaimana ketika Anda punya 200 variabel? Bagaimana ketika Anda punya, misalnya saya penelitiannya gunakan 1000 variabel di sana. Nggak mungkin kan semua 1000 variabel itu saya gunakan di pemodelan. Nah, makanya di sini kita harus mencari kira-kira variabel mana yang penting. Kalau yang penting itu akan kita gunakan untuk pemodelan. Nah, itu lebih ke nanti di pre-processing-nya. Nah, nanti ketika Anda di tahapan era big data sekarang, karena variabel kita banyak, nggak hanya 1, nggak hanya 10, nggak hanya 20, tapi kita punya banyak ribuan variabel. Nah, makanya kita lebih bergeser lagi. Kita harus memaksimalkan kira-kira variabel mana yang penting ya, secara data dan juga secara teori. Nah, jadi khawatirnya adalah kalau kita tidak bisa memilih dengan titik tengah-tengah data dan teori, kita main hapus aja tanpa kita jelas kira-kira benar penting apa tidak gitu. Nah, makanya saya jelaskan lagi, Anda harus paham juga tentang theory driven. Misalnya begini, misalnya Anda menggunakan regresi. Nah, misalnya X3 itu secara data itu tidak signifikan terhadap alfa, makanya harus dihapus. Tapi teori itu bilang kalau X3 ini itu benar-benar berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, makanya kan di situ Anda dilema kan ya. Anda bingung. Anda memasukkan X3 ini salah, tapi karena dia tidak signifikan, tapi kok teorinya bilangnya itu signifikan. Nah, itu paradigmanya. Nah, makanya di situ nanti Anda harus punya sense, kira-kira Anda mau seperti apa. Nah, triknya adalah Anda bisa menurunkan atau menaikkan level alfa gitu. Misalnya Anda gunakan 5%, misalnya cuma ada 10 variabel yang signifikan. Misalnya Anda naikkan ke 10%, akan makin banyak variabel yang signifikan. Nah, itu ada beberapa cara atau hacking ketika Anda mengeliminasi variabel. Nah, itulah cara mengolah data yang benar di era big data, Mbak. Jadi itu konseptualnya. Oke, ya, makasih. Oke, langsung lanjut dulu ya. Mas, saya boleh bertanya? Oh, silakan, Mbak Ayulia. Mohon maaf, saya nggak bisa buka kamera karena sinyal saya sejak kemarin memang terhambat. Maaf.
Saya kemarin sempat maksudnya dapat insight tentang people analytics kan, karena project paper UTS untuk UTS kan saya mengetahui bahwa ada istilah namanya people analytics, dan itu juga harus mempelajari namanya kayak R, Python, dan mungkin beberapa bahasa lainnya ya. Saya ingin bertanya, mungkin kalau untuk orang awam seperti saya yang tidak tahu bahasa coding sama sekali, untuk mempelajari R atau Python itu mudahnya belajar di mana ya? Mungkin ada website atau software atau aplikasi tertentu gitu yang mungkin Mas tahu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Wilia. Saya punya teman, dia alumni DKV, Desain Komunikasi Visual ITB. Sekarang dia jadi manajer data science itu di salah satu institusi. Nah, jadi ketika nanti Anda mau menggunakan atau mempelajari R, mau belajar dengan Python, itu pelajari dulu dengan konseptualnya gitu. Jadi bagaimana nanti memprosesinya, gimana cara bikin operasi numerik yang paling mudah, nanti akan saya ajar juga gitu cara-caranya. Jadi jangan khawatir gitu. Jadi R ini juga R ini bisa digunakan untuk banyak disiplin ilmu gitu, nggak hanya dari manajemen, tapi untuk orang linguistik juga. Makanya nanti di linguistik ada namanya NLP atau Natural Language Processing. Itu lebih ke text mining. Melihat bagaimana sentimen di Twitter, bagaimana meringkas dari buku yang misalnya ada 100 halaman, kita bisa ringkas dia dari halaman-halaman itu lebih ke text mining. Jadi jangan khawatir. Mungkin terjawab ya. Selanjut dulu. Nah, jadi di sini ada beberapa analisis pembelajaran ya. Saya singkat dari termin 1 sampai termin 2. Nah, jadi di termin 1 di sana Anda sudah belajar beberapa statistik punya hipotesis dan juga beberapa intelijen bisnis untuk bikin pelaporan yang efektif. Dan juga ada beberapa teknik yang bisa Anda gunakan untuk analisis web atau interaksi teknologi. Nah, dan juga Anda sudah belajar beberapa tentang pola datanya, bagaimana AI, bagaimana kecerdasan buatan, bagaimana data mining. Makanya Anda belajar dengan KNN kan, dan beberapa teknik-teknik yang lainnya. Nah, di tahapan termin kedua ini Anda akan lebih belajar tentang riset operasi atau beberapa metode statistik seperti program nonlinear, program nonlinear, dan beberapa optimasinya. Dan juga kita bisa mendapatkan informasi dari visualisasi gitu. Jadi kalau di termin kedua kita akan lebih fokus ke sini. Kita akan lebih fokus ke riset operasi untuk manajemen operasi, mencari titik optimal, mencari titik minimal tuh. Makanya ada beberapa konseptual di riset operasi itu kita mencari bagaimana memaksimalkan profit, bagaimana meminimalkan nilai risiko. Nah, itu adalah key-nya. Key ketika Anda mau memahami lebih awal dulu tentang riset operasi. Oke, itu gambar mudahnya. Nah, jadi di sini ada konseptual berpikir yang Anda harus miliki. Jadi ketika di termin 1 Anda sudah di tahap ini ya. Jadi Anda sudah tahu bagaimana membuat deskriptif, Anda juga tahu bagaimana membuat prediktif. Makanya Anda sudah belajar tentang Monte Carlo atau juga beberapa teknik-teknik di ARIMA. Itu lebih ke prediktif. Nah, jadi saya jelaskan ulang lagi biar kita satu sinyal, satu framework gitu. Nah, jadi di tahapan pertama, di tahapan deskriptif ini adalah tahapan kita melihat bagaimana fenomena di data. Kita bisa melihat bagaimana homogenitas di data, bagaimana kerandoman di sana, bagaimana nilai min median modusnya gitu. Dan juga bagaimana ketika ada outlier. Nah, itu adalah tahapan pertama di deskriptif. Dan juga di tahapan deskriptif ini adalah tahapan sangat penting. Mengapa? Karena tidak semua metode statistika itu bisa sensitif terhadap outlier itu. Bisa menghandle data-data outlier. Atau Anda punya data missing atau ada beberapa variabel yang hilang di sana. Nah, makanya Anda harus make sure kalau di tahapan deskriptif ini adalah Anda bisa melihat apakah data yang Anda gunakan itu sudah siap digunakan untuk diprediktif gitu. Jadi Anda bisa cleaningkan dulu sebelum Anda analisiskan. Nah, kita berpindah ke prediktif. Di prediktif ini adalah tahapan ketika Anda membuat pemodelan. Jadi kalau Anda sudah mempunyai dataset yang bersih, Anda bisa gunakan pemodelan di sini. Anda bisa gunakan regresi, Anda bisa gunakan cluster atau clustering. Nah, jadi ini lebih ke prediktif. Jadi kita melihat bagaimana data di deskriptif ini kita modelkan. Nah, selanjutnya ada di tahapan terakhir, perspektif. Intinya ada di perspektif ini kita bingung. Jadi kita ada research questions, what to do. Jadi apa yang seharusnya kita lakukan setelah mendapatkan prediktif. Nah, maka di tahapan perspektif ini, tahapan adalah tahapan paling penting ketika Anda gunakan untuk reasoning. Maka saya sampaikan tadi ketika nanti ada topik riset operasi, itu lebih kita mencari apa nilai maksimum di sana, berapa nilai minimum di sana gitu. Nah, itu akan menjelaskan lebih berguna di tahapan perspektif. Karena di tahapan perspektif ini ada tahapan kita menjelaskan apa-apa saja yang kita dapatkan di dua aspek ini.
Nah, jadi di sini Anda sudah pelajari deskriptif, dan Anda sudah dapat yang di prediktif, dan kita akan belajar lebih dalam lagi ke preskriptif gitu. Nah, jadi kan di prediktif ini ada beberapa model ya. Misalnya ada model regresi, Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 tambah beta n xn tuh. Nah, jadi kita bisa mencari titik optimum, titik minimal di regresi itu untuk di preskriptif. Nah, itu cara berpikirnya yang benar itu. Selanjut dulu. Nah, ini saya sampaikan tadi di tahapan-tahapan di business intelligence atau data science sama saja itu ada tahapan di deskriptif juga, ada perspektif dan juga ada prediktif dan ada perspektif. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Ketika di deskriptif kita melihat bagaimana menganalisa data kita dulu sejauh apa, bersih apa tidak. Kalau iya kita bikin skenario-nya, kita bikin model. Nah, setelah itu baru kita buat perspektif, kita buat reasoning-nya. Nah, jadi ketika kita menggunakan big data itu akan lebih banyak sekali informasi terdapatkan di 3 disiplin analisis ini. Nah, itu secara mudahnya memahaminya. Oke, di sini ada visualisasi ketika Anda menggunakan pemodelan ya. Di sini ada di tahapan database. Nah, di sini Anda bisa dapatkan data itu dari mana saja. Misalnya di perusahaan, ya tentu Anda harus dapatkan database di sana. Atau Anda bisa gunakan beberapa data yang ada di pemerintah, di Susenas, di Sakernas, di BPS gitu. Nah, di sini ada beberapa raw data. Jadi Anda harus pisahkan juga di raw data mana data yang bersih atau data yang trust di sana. Jadi Anda bisa discovery juga gitu. Kira-kira mana data-data yang penting untuk digunakan, mana variabel yang penting akan Anda gunakan untuk pemodelan. Nah, setelah Anda mempunyai data mentah, Anda punya beberapa trust data, Anda bisa bikin data visualisasi. Nah, ini ada di tahapan tadi deskriptif yang sudah saya jelaskan. Nah, di sini akan Anda dapatkan insight apa saja yang Anda dapatkan di sana gitu. Dari misalnya ada outlier apa tidak, datanya homogen apa tidak gitu. Atau kira-kira datanya ada missing apa tidak gitu. Jadi kalau sudah ada dapat data visualisasi, Anda sudah dapat insight-nya, Anda bisa pemodelan. Anda bisa gunakan regresi yang sederhana atau sampai ke machine learning atau sampai ke AI gitu. Nah, itu adalah konseptualnya di data analisis. Oke, kita berpindah ke pemrograman linear. Ini hal-hal ini yang paling mudah gitu di operasi. Nah, jadi saya jelaskan dulu ya. Di programan linear ini ada beberapa teknik yang bisa Anda gunakan. Sebentar, saya pakai ini aja sheet-nya biar bisa lebih mudah. Sebentar. Kalau ada pertanyaan saya persilakan dulu. Saya sambil lihat contekannya. Saya siapin contekan untuk kalian. Mau nanya, Mas Rezi. Silakan. Nama saya Kuntodi. Untuk data mining, lebih direkomendasikan menggunakan aplikasi R atau aplikasi QM ya, Mas? Apa sih QM? Iya. QM itu apa ya? Di silabus ada aplikasi QM untuk preskriptif, Mas. Oh, itu Excel ya? QM for Windows. Iya, itu Excel, Mas. Itu nama lainnya aja. Itu tools. Ya, terserah sih. Kalau menggunakan Excel, silakan. Tapi saya nggak rekomendasi untuk gunakan Excel untuk level S2 ya. Karena Anda sudah S2 sekarang. Jadi Anda mau tidak mau harus belajar lebih dalam lagi di teori ini. Sebentar, saya ambil contekannya. Jadi saya sarankan Anda gunakan R. Mau saya takut, nanti saya ajarkan sampai bisa. Bentar, saya ambil contekannya. Ini contekannya ini populer sekali nih di FEB. Oke, ini contekan yang saya buat untuk di FEB. Zoom dulu. Kebesaran. Nah, di sini Anda sudah belajar ya. Di termin pertama, di sini ada cluster, ada regresi sama klasifikasi. Nah, nanti ketika Anda mempunyai data seperti ini, cara penggunaannya berbeda ya. Nah, misalnya kalau di cluster, kita tidak perlu ada Y di sana. Jadi kita hanya perlu XX saja, misalnya X1, X2, X3. Jadi kita bisa membuat clustering berdasarkan informasi apa yang ada di sini gitu. Nah, ketika nanti Anda punya data seperti ini dinamakan supervised gitu, supervised learning karena kita butuh Y. Kalau ini namanya unsupervised karena kita tidak butuh Y. Nah, makanya kalau Anda punya data seperti ini, Anda bisa gunakan untuk klasifikasi atau regresi karena kita punya label ya. Kita punya label Y di sini. Nah, jadi untuk di tahapan teknik optimasi, jadi intinya seperti ini.
nanti kan Anda mau menggunakan analisis ya, Anda mau menggunakan cluster, Anda menggunakan regresi, atau Anda menggunakan klasifikasi, terserah gitu. Nah, jadi di tahapan optimasi ini adalah di tahapan nanti Anda dapatin beberapa estimasi parameter. Misalnya kalau Anda sudah familiar dengan regresi, di sana kan Anda bisa gunakan regresi OLS, paling mudahnya ya. Regresi ordinary least square itu paling mudah. Nah, tapi kalau di sini Anda bisa menggunakan beberapa teknik optimasi. Atau di sini ada gunakan beberapa teknik optimasi seperti heuristik, meta-heuristik, fuzzy, NN, dan lain-lain. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi intinya, ini saya rangkum ya. Saya rangkum dari termin 1 sampai termin, week ke-8 sampai week ke-14, ini rangkumannya. Jadi di sini, Anda akan mendapatkan beberapa nilai-nilai optimum di optimasi. Anda bisa mendapatkan nilai kecil atau minimizer di sana, atau Anda bisa mencari nilai lokal minimum, Anda bisa mencari saddle point atau titik optimum di sini, dan sampai ke nilai global minimum. Nah, jadi kita ke optimasi, kita akan lebih belajar di sini gitu. Jadi kita akan belajar intinya mencari bagaimana nilai paling kecil, nilai risikonya di sana, bagaimana nilai optimum juga diproduksi gitu. Nah, itu adalah cara yang paling mudah sekali ketika nanti Anda mau mempelajari tentang riset operasi. Nah, di sini ada beberapa contekannya, jadi Anda bisa melihat lebih detail lagi nanti ketika Anda selesai kelas ini. Nah, di sini saya sudah ini sebenarnya untuk mata kuliah data science ya. Di sini ada beberapa tahapannya. Tadi tahapan untuk data eksplorasi, ada beberapa teknik yang bisa Anda gunakan untuk data visualisasi, ada beberapa cara-cara Anda bisa untuk menghandle data missing gitu. Misalnya banyak data yang nol gitu. Misalnya kalau Anda mau menggunakan riset tentang climate, tentang ilmu lingkungan, itu kan tidak semua hari kita lakukan observasi ya. Misalnya nggak hari ini hujan, besok mungkin nggak hujan. Nah, berarti kan ada data-data missing nih. Nah, data missing itu kita bisa kita gunakan. Nanti kita bisa menghapus atau kita bisa membangkitkan data itu menggunakan missing imputation. Nah, ini adalah beberapa cara-caranya nanti itu. Bisa Anda baca lebih detail lagi. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Ini saya kasih tahu untuk konseptual berpikir dulu ya. Baru kita lebih ke dalam lagi ke teorinya. Jadi pelan-pelan. Izin bertanya, Mas. Silakan Mbak Tersia. Ya, untuk yang optimasi itu bagian training, maksudnya nanti diambil data clustering terus di cluster lagi atau tujuannya apa ya? Optimum itu. Begini, kalau di tahapan di pemodelan itu kan kita bagi dulu data training sama testing. Sampai situ paham dulu? Ya, Pak. Oke. Kalau udah kita dapetin berapa porsi testing sama training, nah di data training kita cari estimasi parameternya. Nah, kita bisa gunakan di teknik optimasi ini. Anda menggunakan algen juga boleh, Anda gunakan PSO juga boleh, atau yang linear juga nggak apa-apa gitu. Nah, jadi itu ada tahapan ketika nanti Anda dapatkan nilai outputnya. Jadi teknik optimasi yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda juga gitu. Nah, makanya Anda harus tahu bagaimana beberapa teknik optimasi yang bisa Anda gunakan. Nanti di slide di hari ini saya akan menjelaskan teknik linear dan juga bagaimana menggunakan algoritma genetik gitu. Jadi algoritma genetik itu yang paling populer digunakan dan paling mudah digunakan. Begitu dulu. Baik, terima kasih. Sampai itu paham ya. Yang penting untuk konseptual berpikirnya dulu aja. Mas Rezi. Silakan Mas Haryo Bimo. Ya, maaf nggak nyalain kamera Mas. Nggak apa-apa, silakan. Mau nanya, nyambung sama tadi pertanyaan dari Mas. Untuk optimization itu kan ada beberapa pilihannya. Ada beberapa di bawahnya ada 4 itu ya. Itu contoh business decision-nya itu seperti apa ya Pak? Oh, nanti saya jelaskan satu-satu Mas ya. Habis ini saya jelaskan GA dulu. Halo Mas. Oh baik ya. Nanti saya jelaskan kok. Selanjut dulu ya. Ya Mas, makasih. Oke, ini yang paling mudah, namanya pemrograman linear. Jadi adalah teknik pemodelan matematika yang baik digunakan, karena dia paling mudah. Dan biasanya kita melihat bagaimana pengaplikasiannya LP ini untuk beberapa masalah yang secara sistematis. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya kita ada 2 variabel, X1 sama X2. Kita mencari visible region itu, atau daerah yang visible ketika untuk melakukan optimasi. Nah, maka di sini kan ada beberapa persinggungan ya. Misalnya X1 sama X2, kita melihat bagaimana titik terendahnya di X1 ini, di variabel ini, dan variabel ini. Nah, kita bisa melihat bagaimana batasan-batasan di sana. Nah, tujuan kita seperti itu. Kita mencari bagaimana daerah batasan setiap regional untuk di X1 sama X2 atau di variabel lain. Ini dulu. Nah, saya nggak tahu apakah Anda sudah belajar SVM apa belum. Jadi ini adalah
cara paling mudah sekali memahami optimasi, yaitu SVM. Nah, jadi ini adalah salah satu teknik untuk digunakan klasifikasi. Nah, jadi kegunaannya adalah ketika kita melakukan klasifikasi di antara dua variabel, misalnya saya ada dua data nih, data yang A sama data yang B, yang kotak sama yang bulat. Nah, kita kan harus memisahkan dia ya, karena kan klasifikasi. Nah, kita bisa membuat bagaimana perbedaannya di sana. Nah, makanya nanti di optimasi Anda bisa gunakan beberapa teknik untuk memisahkan margin di sini. Memisahkan batas antara H2 sama H1 tuh. Nah, jadi kita akan berusaha bagaimana agar nilai margin ini tidak terlalu jauh. Mengapa? Karena semakin jauh nilai margin, mungkin nanti akan mendapatkan error yang semakin besar gitu. Karena dia akan berusaha untuk mencari nilai kedekatan antara dua variabel ini gitu. Jadi semakin dekat ini, semakin jauh ini, maka akan memberikan error semakin besar. Ya, maka kita inginkan adalah nilai dari variabel itu adalah variabel yang dekat itu, atau distance-nya adalah distance yang dekat. Karena akan bergantung terhadap bobot. Makanya di beberapa teknik optimasi, karena riset saya lebih ke fast computing, melihat bagaimana beberapa metode agar dia iterasi lebih cepat itu sampai dia konvergen, kita akan berusaha mencari bagaimana konseptual atau skema mendapatkan nilai bobot paling optimal atau W di sini. Nah, kita mencari nilai bobotnya nanti di sana di optimasi. Jadi semakin optimal nilai bobotnya nanti, maka akan Anda mendapatkan model yang semakin robust Anda gunakan gitu untuk analisis. Nah, makanya intinya adalah di beberapa teknik optimasi, di sini kita untuk memaksimalkan atau meminimalkan beberapa kuantitas atau fungsi tujuannya. Misalnya kita ada fungsi seperti ini. Ini fungsi untuk hyperplane ya, untuk SVM dibagikan dua klasifikasi. Kita punya rumusnya W atau bobot X ditambah bias akan bernilai 0. Nah, makanya kita akan berusaha bagaimana nilai bobot ini bisa agar nanti dia ekivalen ke 0 gitu. Nah, jadi kita akan berusaha memaksimalkan di sini, misalnya nilai bobotnya. Nah, makanya nanti kita akan mendapatkan beberapa pembatasan atau margin. Nah, ini ada pembatasan yang saya sampaikan tadi, hyperplane. Dan kita akan memaksimalkan bagaimana mencari nilai-nilai di sini. Dan kita mencari bagaimana alternatif yang tersedia. Ini lebih ke beberapa pemilihan optimasi ya. Misalnya Anda gunakan Lagrange multiplier, misalnya dia tidak akan mendapatkan nilai optimasi. Anda bisa rubah dia gunakan algoritma genetik, Anda bisa gunakan dia ke PSO, dan beberapa teknik metaheuristik yang lain. Nah, jadi gampangnya adalah penerapan metaheuristik itu lebih ke peniruan cara-cara di natural science itu. Jadi ada namanya algoritma lumba-lumba, ada algoritma lebah, gitu, ada algoritma katak, juga ada algoritma yang lain, gitu. Jadi ketika Anda mempelajari lebih dalam lagi, kalau Anda membuat penelitian atau Anda membuat tesis atau disertasi nanti, Anda bisa membandingkan bagaimana akurasinya ketika misalnya Anda gunakan ARIMA GA, Anda gunakan ARIMA PSO, atau Anda gunakan ARIMA yang lain. Nah, saya udah publikasi banyak sekali paper tentang itu, jadi Anda bisa baca nanti gitu. Jadi ini adalah cara paling mudah dulu untuk memahami pemrograman linear. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Izin bertanya, Mas? Silakan, Cecilia. Tadi kan memang dibilang kalau misalkan jarak antara keduanya itu lebih baik lagi kalau angkanya kecil ya, Mas, tadi ya? Kalau nggak salah, lebih dekat. Ya? Kalau boleh tahu secara teoritis itu memang ada angka yang absolut gitu nggak, Mas? Atau emang cari yang paling kecil aja angkanya? Seperti itu. Nggak ada kalau nilai absolut, yang pasti dia tidak boleh minus. Karena kan nilainya harus lebih dari 0. Oke, berarti emang nggak boleh minus, tapi emang lebih kecil berarti ya, Mas? Ya, harus jaraknya lebih terkecil. Oke, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Lanjut dulu ya, kalau ada. Nah, ini yang paling mudah lagi, model nonlinear. Misalnya di sini Anda punya regresi ya, Y sama dengan beta 0 tambah beta 1X, ini adalah linear model. Jangan lupa, logistik ini juga model linear gitu. Jadi jangan salah ketika Anda bilang sigmoid, itu kalau Anda belajar tentang NN, Anda bilang tidak linear. Oh, bakal saya marahi gitu. Karena beberapa kali kemarin saya menguji, saya nggak tahu siapa yang mengajar sampai dia bilang logistik itu adalah model nonlinear. Itu keliru. Logistik adalah model linear. Nah, jadi ini beberapa konseptual nanti. Jadi ketika Anda mau menggunakan time series ya, seperti ini. Nah, jadi ini tidak bisa Anda gunakan untuk ARIMA. Nah, karena dia tidak linear. Karena kan turunnya kan secara cepat menuju 0 ya, explicit eksponensial namanya. Nah, jadi di sini Anda bisa menggunakan beberapa turunan dari ARIMA. Anda bisa gunakan ARIMAX gitu. Anda bisa gunakan ARFIMA, fraksional ARIMA gitu. Nah, mungkin Anda sudah belajar itu di termin pertama di ARIMA. Nah, ini adalah ketika Anda menggunakan nonlinear time series seperti ini. Jadi ini ada beberapa lag-lagnya yang Anda bisa gunakan. Misalnya ini ada contoh untuk lag
YT-7 karena seasonal dia. Nah, dia akan mendapatkan term seperti ini itu. Nah, ini adalah cara memahami lagi untuk di nonlinear. Nah, ini ada beberapa estimasi yang saya lihat di tren pertama, jadi saya kembangkan lagi. Jadi kalau Anda belum punya penelitian atau topik tesis, jadi saya bisa kasih ini beberapa caranya. Nah, jadi di tahapan estimasi ini Anda bisa gunakan atau menggabungkan beberapa teknik ya, maka dibilang hybrid tuh. Jadi hybrid ini adalah penggabungan beberapa metode time series. Misalnya, Anda sudah gunakan ARIMA, Anda bisa gunakan ARIMA dengan NN, Anda bisa gunakan ARIMA dengan ANFIS, atau Adaptive Neural Fuzzy Integrated System, ANFIS. Nah, Anda bisa gunakan ARIMA dan optimasi. Makanya saya tadi jelaskan di slide contekan, itu kan ada beberapa teknik ya. Ada GA, ada Tabu Search, ada PSO. Nah, Anda bisa beberapa kali mencoba simulasi di sana gitu, membandingkan. Atau Anda bisa gabung juga dengan SVR. Nah, kalau di sini kan tadi kita gunakan SVM, karena dia klasifikasi, maka dibilang SVM. Anda bisa kembangkan SVM ini menjadi regresi, menjadi SVR. Nanti kalau untuk mempelajari lebih dalam, nanti saya share untuk video bahan ajarnya di data science, nanti Anda bisa belajar untuk di SVR. Nah, ini ada beberapa teknik-teknik yang bisa Anda gunakan untuk menggabungkan antara metode yang paling sederhana dengan juga teknik optimasi gitu. Nah, ini contoh pertama. Contoh pertama ini paling mudah dulu ya. Nah, jadi kita mau melihat kira-kira bagaimana, misalnya kasus tadi seperti ini. Sebuah perusahaan memproduksi 2 model kursi. Kita sebut dengan P4P dan juga 3P. Nah, model P4 ini membutuhkan 4 kaki, 1 kursi, dan 1 punggung. Dan di sisi lain, model 3P membutuhkan 3 kaki dan 1 kursi. Dan perusahaan memiliki stok awal 200 kaki, sebesar 500 kursi dan 100 punggung. Nah, di sini ada beberapa simulasinya. Jika perusahaan membutuhkan lebih banyak kaki, lebih banyak kursi, dan sandaran, perusahaan dapat membeli balok kayu standar dengan harga 80.000 per balok. Nah, makanya saya sampaikan tadi, tujuannya dari operasi ini kita mau memaksimalkan produksi. Nah, kita bisa mencari bagaimana simulasinya agar perjalanan untuk produksi itu adalah produksi yang optimum di sana. Nah, maka kita bisa gunakan teknik linear yang paling mudah dulu. Nah, di sini ada beberapa caranya. Yang pertama adalah perusahaan dapat memproduksi 10 kursi, 20 kaki, dan 2 panggung dari balok kayu standar. Dan biaya produksi model P4 adalah 30.000 per kursi, sedangkan biaya model 3P adalah 40.000 per kursi. Dan terakhir, perusahaan menginformasikan bahwa jumlah minimum kursi yang harus diproduksi adalah 1.000 unit per bulan. Dan Anda bisa gunakan beberapa teknik pembuatan linear untuk meminimalkan total biayanya dari nilai-nilai produksi untuk P4 dan 3P. Nah, saya jelaskan dulu. Nah, jadi di sini saya sudah rangkum. Jadi saya bisa bikin 3 variabel di sini. Jadi X4P ini adalah untuk menjelaskan variabel untuk produksi 4P dari nilai kursi tadi. Nah, X3P ini adalah jumlah kursi yang akan kita produksi. Nah, ini adalah akan menjelaskan sebesar nilai 3P. Dan XW adalah jumlah balok kayu yang akan dibeli. Nah, makanya saya akan bisa bikin dia menjadi vektor seperti ini. Saya bisa bikin dia vektor seperti ini. Jadi X hat atau nilai variabel saya adalah X4P, X3P, sama XW. Karena yang kita fokuskan di sini adalah mencari bagaimana jumlah kayu yang akan dibeli untuk diproduksi di simulasi 4P dan juga 3P. Sampai sini paham dulu? Saya jelaskan di sini dulu. Oke, saya teruskan. Nah, jadi di sini saya bisa meminimalkan total biayanya dengan seperti ini. Nah, saya sebut dia cost, karena kan nilai yang saya kan cost ya. Jadi di sini ada saya transpose menjadi dia skalar, menjadi X4P, X3P, sama XW. Nah, ini adalah cara-caranya. Tadi kan dia bilang 30 di sini. Nah, dia kan bilang 30.000 per kursi. Terus di sini dia bilang 80.000 per balok. Nah, makanya saya bisa jadikan dia informasi di sini. Berarti 30 X4P ditambah 40 X3P ditambah 80 XW. Nah, ini akan mendapat nilai minimum untuk cost. Ini adalah tujuan saya, atau tujuan kita semua untuk mencari beberapa nilai minimum cost di sana. Nah, makanya di nilai ini, di fungsi regresi ini, saya rubah dia menjadi vektor lagi. Jadi di sini ada nilai C. Jadi di sini C ini adalah nilai-nilai di sini, jadi 30, 40, sama 80. Nah, jadi kalau di teknik optimasi atau di operasi, di sini kita mendapatkan nilai batasannya yang harus kita selesaikan di sana gitu. Atau nilai invisible-nya nanti. Nah, seperti ini. Misalnya di kursi, tadi kan ada beberapa kriterianya ya.
misalnya, nah di sini model 4P apa-apa saja, model 3P apa-apa saja, dan karakteristiknya awalnya apa-apa saja. Nah, ini Anda bisa gunakan dulu. Jadi Anda pisah-pisah dulu mana variabel yang bisa Anda setkan, dan juga mana batasan-batasan yang bisa Anda buat seperti awal gitu. Seperti ini. Yang tadi, Anda buat variabelnya dulu, dan Anda buat batasannya dulu. Nah, jadi ini sudah saya buat di sini, ada beberapa batasannya untuk kursi. Kursi harus benar seperti ini. Jadi S4P ditambah S3P, nilainya akan kurang dari 500 ditambah 10xW. Ini informasi ada di soal itu. Jadi Anda bisa buat dia seperti ini dulu, untuk mempermudah olah data. Nah, dan juga untuk kaki. Untuk kaki Anda bisa dapatkannya seperti ini, 4xP4 ditambah 3p, nilainya akan kurang dari 200 ditambah 20xW. Nah, ini untuk kaki. Sampai ke jumlah minimum kursi yang diproduksi. Nah, jadi untuk mempermudah, kita kan harus membentuk bikin seperti matriks ya, seperti ini. Nah, jadi di sini, jadi saya anggap Anda sudah mengerti matriks ya, jadi saya tidak usah menjelaskan lagi. Nah, di sini karena dia tidak ada nilai, jadi nilainya akan 1 ya di sini. Jadi saya tulis 1. Di sini juga S3P yang ada nilai, makanya saya tulis 1. Nah, karena di sini dia batasnya ada sebelah di kanan, maka dia akan bernilai negatif gitu. Nah, jadi kalau Anda lupa, silakan Anda belajar kalkulus lagi. Nah, jadi untuk memahami ini dasarnya juga kalkulus atau basic dari statistik. Jadi Anda harus belajar itu dulu gitu. Nah, jadi di sini untuk di persamaan kedua, ini ada nilai 4. Jadi saya masuk ke 4 di sini. 4, 3, dan karena nilainya ada berada di tengah, maka minus 20. Nah, di sini kalau nilainya negatif, nanti misalnya di sini 200 minus 20. Nah, berarti dia akan nilai positif. Jadi Anda tidak usah menulis negatif gitu. Nah, ini karena nilainya ada berada di kanan, maka dia akan nilai negatif. Dan seterusnya. Gitu. Nah, di sini adalah nilai batasannya 500, 200, 100, dan 1000. Itu cara dulu untuk menulis matriks koefisien. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Cara nulisnya? Ya, bertanya Pak. Oh, silakan Pak Widayanto. Ya, tadi batasan itu ada A, B, C, D Pak ya, tapi buat matriks koefisiennya hanya A dan B saja Pak ya? Gimana Pak? Oh gini Pak, jadi kalau untuk... Ya, jadi CD-nya nggak ada gitu Pak ya? Atau gimana? Begini Pak, ini A, skalarnya ini, ini A, satu ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, jadi informasinya kita cuma 2 di sini. Batas di sini kan kita 2 batas nih, kiri sama kanan. Ya. Nah, jadi kalau untuk perhitungan matriksnya kita bisa buat dia 3 kali 4 dan juga 1 kali 1. Jadi nggak usah dibikin satu, karena kan ini bisa bernilai 1 nilai Pak. Oke. Jadi ini atas kursi, ini untuk kaki, ini untuk kaki, ini untuk bagian belakang, dan ini juga untuk minimum kursinya gitu. Atau mungkin penamaan matriks koefisiennya nama lain nggak Pak? Misalnya F dan G gitu Pak. Oh, supaya ya nggak apa-apa, nggak masalah. Membingungkan antara A dan B yang ada di matriks koefisien dengan A dan B yang ada di batasan. Ini juga batasan. nanti bisa saya rubah 1, 2, 3, 4 nggak apa-apa. Terserah nanti Bapak mau gitu. senyaman aja. Jadi nggak ada hubungan Pak ya? Nggak ada hubungan. Antara ABCD yang ada di batasan dengan AB yang ada di matriks koefisien itu nggak ada hubungan Pak ya? Nggak ada. Penamaannya gitu loh, penamaannya. Ya, ini penamaannya aja. Oke, baik. Oke, Jalan ada pertanyaan dulu untuk menulis ini? Ngerti ya? Mudah kok soalnya. Oke, saya mulai dulu ke mana dulu ini? Ke R dulu lah ya. Ini udah pada install R belum? Sudah Pak, saya sudah. Ya? Udah install R kan ya? Oke, nanti bisa pelajaran di kelompok nanti. Nah, inilah tampilan R. Nah, jadi di sini ada tampilan R, di sini ada untuk Anda nulis coding di sini. Nah, di sini ada beberapa nanti ketika Anda melihat apa-apa saja yang tersedia di sini. Di sini ada files, ada plot, sama package, help, viewer, dan lain sebagainya gitu. Jadi saya udah upload di MS, dan cara menggunakan R nanti Anda bisa gunakan gitu. Oke. Nah, di sini sebentar saya zoom dulu. Nah, di sini karena kalau di R itu, kalau Anda mau mengolahnya harus Anda menggunakan package. Makanya ketika nanti Anda belum ada package-nya, Anda bisa install dulu di sini. Misalnya di sini kita akan gunakan package-nya namanya lpsoft. Anda cari dulu di sini lpsoft. Nah, Anda install.
Kan seperti ini kalau sudah. Nah, nanti dia akan panggil dulu ya dia install package lpsolve. Nanti kalau udah ada seperti ini, berarti ini package sudah terinstall. Nah, jadi Anda bisa manggil dia dengan perintah seperti ini, require atau library. Library lpsolve. Nah, Anda panggil dulu. Jadi kalau Anda tidak panggil library-nya, dia tidak akan membantu Anda untuk analisis itu. Dulu ya. Nah, karena tadi di soal kita di situ kan ada tiganya koefisien, 30, 40, 80. Kan 30 ini untuk 3P, 40 ini untuk 4P, dan 80 ini adalah untuk balok kayu. Nah, jadi kita harus set dia seperti ini, karena dia harus berbentuk vektor dulu. Saya bilang dia C di sini ya, 30, 40, 80. Nah, terus karena tadi ada nilai matriks, yang tadi Anda lihat beberapa batasan di sana, atau kendala, atau restriction, kita bisa buat seperti matriks. Jadi A ini akan mencakup nilai matriks bernilai 1, 1, minus 10, 4, 3, minus 20, 1, 0, minus 2, 1, 1, 0. Dan karena ada n-row-nya 4, barisnya ada 4, gitu, nah makanya dia akan membaca n-row-nya 4. Gitu. Nah, jadi saya panggil. Nah, jadi ketika saya memanggil nilai C, nah dia akan nilai ada 30, 40, 80. Ketika saya manggil dia A, nah, dia akan bernilai seperti ini, sama seperti saya tulis tadi di slide tuh. Nah, jadi kalau Anda sudah gunakan C besar, Anda jangan gunakan C kecil, dia tidak akan terbaca gitu. Jadi RNA sangat sensitif. Ketika Anda gunakan C besar, ya Anda gunakan C besar juga. Kalau Anda gunakan A besar, ya Anda gunakan A besar juga gitu. Nah, jadi ini adalah nilai tekanan kita yang saya berikan tadi di slide. Ada nilainya adalah 500, 200, 100 sama 1000. Nah, jadi saya panggil nilai B-nya tadi. Jadi di sini saya sudah ada A dan juga ada B. Nah, jadi PR kita adalah kita mencari bagaimana nilai constraint. Nah, tadi kan ada nilai yang kurang lebih sama dengan, atau lebih besar sama dengan, atau nilai sama dengan gitu. Nah, Anda bisa gunakan batas seperti ini. Karena yang pertama kan dia kan nilai kurang sama dengan, kedua kurang sama dengan, tapi nilai keempat ini lebih besar sama dengan. Jadi Anda bisa gunakan constraint-nya dulu. Jadi kita panggil perintah constraint-nya. Nanti ketika Anda ada tugas, misalnya ada PR, nah Anda bisa lihat dulu kira-kira batas kanannya itu nilainya harus kurang dari, lebih dari, atau nilainya sama gitu. Nah, Anda bisa rubah dia di constraint. Nah, di sini kita akan mencari nilai optimumnya. Nah, di sini Anda tidak usah rubah-rubah lagi di sini, karena di sini ada function default-nya. Jadi yang Anda rubah di sini ada nanti nilai C-nya. C dan A, nilai constraint dan juga B gitu. Karena ini adalah informasi yang Anda setkan. Kan ini kan berubah ya, karena kan bergantung juga dengan soalnya nanti. Misalnya karena C-nya adalah ini, A-nya ini adalah ini, dan B-nya adalah ini. Nah, makanya Anda bisa gunakan di sini adalah C, A, B. Kalau Anda gunakan di sini nanti misalnya X3, misalnya di sini gunakan X3, ya berarti Anda ganti ya di sini X3 gitu. Nah, itu ada caranya, cara ngolah datanya ya. Nah, jadi saya running dulu untuk optimum solusinya. Nah, jadi kita kalau udah seperti ini, berarti tidak ada error. Nah, berarti ini udah ada nilai di sana. Nah, makanya kita akan mendapatkan nilai optimum itu apa itu? Kita bisa panggil lagi optimum. Nah, berarti sukses. Kita dapat nilai objektifnya adalah 48.680. Nah, ini adalah nilai optimum kita. Ini nilai kita cari. Atau kita bisa panggil nilai print seperti ini. Nah, jadi di sini dia karena sudah optimum di sana 0. Nah, makanya ini sudah nilai yang paling baik ketika kita dapatkan untuk optimasi. Karena nilainya adalah sudah 0 statusnya di sana gitu. Nah, jadi kita dapat nilainya seperti apa. Nah, jadi kan kita ingin mencari juga bagaimana nilai solusi dari setiap variabel tadi gitu. Misalnya kan tadi kita ada 4 variabel ya, kita nyari dulu bagaimana 4P, bagaimana 3P, dan juga bagaimana nilai kayunya gitu, XW-nya tadi. Nah, ini ada nilai-nilainya. Nanti kalau X4P bahkan akan bernilai 420, X3P 580, dan kita butuh balok kayu 161 gitu. Nah, ini adalah cara paling mudah dulu untuk memahami teknik optimasi. Nah, jadi ketika kita dapetin produksi yang akan dilakukan tuh sebesar ini. Nah, berarti nilai total cost kita akan bernilai seperti ini. Nah, ini adalah result atau knowledge yang Anda dapatkan untuk menggunakan teknik optimasi. Gitu. Jadi ini untuk week 1, week ke-8 dulu. Sampai sini ada pertanyaan dulu?
Mudah kan? Saya Pak, mungkin Pak mau bertanya. Silakan Mas Hasan. Saya belum mengerti yang constraint itu Pak. Kenapa dia lebih kecil sama dengan, tapi yang terakhir itu lebih besar sama dengan Pak? Itu ada soal Mas Hasan. Jadi kalau yang lebih besar sama dengan itu berarti berhubungan sama yang 1000 tadi Pak? Iya, karena soalnya demikian. Oh gitu. Ya, jadi nanti nilai constraint itu akan bernilai kurang sama dengan. Coba Mas lihat. Terakhir, perusahaan menginformasikan bahwa jumlah minimum kursi yang harus diproduksi adalah 1000 unit per bulan. Gitu. Oh iya, baik. Oke. Nanti lihat soalnya lagi ya. Jadi jangan mengecoh di soalnya dulu. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Izin bertanya Mas Rezi izin bertanya. Silakan. Siapa dulu? Duluan Mbak Tersya. Baik. Maaf, jadi yang di R tadi, yang di baris 17 kalau nggak salah, itu penyesuaian CAB dan sebagainya, itu maksudnya gimana ya? Objektif. Yang mana? Ini? Bukan, yang di 17. Ya, objektif. Oh, ini karena kita kan ngikutin ini, Mbak. Ngikutin package di library soft ini. Nah, oh ya, jadi caranya menentukan CAB itu bagaimana ya? Oh, ini tadi nilai soal kita, Mbak. Ini loh. Iya. Yang tadi saya sudah tulis ya, C-nya ini 30, 40, 80. Dan kita dapatnya AB ini. Ini A kita, matriks ini, nilai A, nilai B. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari soal. Iya, betul. Tapi untuk yang objektif ini itu artinya maksudnya bagaimana ya? Kalau misalnya ada objektif soal itu yang ini. berbeda. Ini. Kan tadi kan ada kriterianya, Mbak, yang tadi Mas Hasan tanya tuh. Kok dia bilang kok nilai 1000 itu kurang. Nah, di sini ada apa namanya? Batasannya. Misalnya, di sini produksi harus diproduksi adalah 1000 unit. Berarti dia harus nilainya kurang dari gitu. Nah, ini nanti nilai-nilai di sini adalah kurang dari, lebih dari, itu akan mengikuti di soal. Soalnya bilang apa gitu. Paham? Baik. Kemudian ada lagi yang di R tadi, boleh dibantu? Silakan. Untuk yang Ak3P, kemudian Ak2 itu sebelum-sebelumnya tidak dicantumkan, tapi langsung bisa dipanggil, itu bagaimana ya? Yang mana, Mbak? Yang baris ke bawah. Bawah? Yang mana? Ya, ini yang 27, 28, 29. Ini? Ya. Oh, gini, Mbak. Jadi, di sini kan saya udah punya variabel optimum. Optimum ada di sini ya. Nah, jadi optimum ini adalah nilai saya ketika saya gunakan LP atau linear programming. Nah, jadi nilai optimum ini adalah nilai yang akan saya dapatkan. Nah, berarti kan tidak akan bernilai di sini. Nah, jadi makanya saya harus panggil dulu dia di sana. Nah, saya running dulu. Nah, misalnya seperti ini ya. Berarti optimum ini sudah mengcover nilai-nilai saya di sana gitu. Di sana. Nah, jadi saya bisa lihat apa aja yang terkandung di sana seperti ini. Optimum dolar. Nah, di sini ada nilai objektifnya. Di sini ada nilai constraint-nya atau nilai bin count-nya dan lain-lain gitu. Nanti bisa Anda coba sendiri. Kira-kira ada info apa saja di sini gitu. Nanti ada tugasnya juga. Jadi di sini saya ingin melihat bagaimana optimum statusnya. Jadi saya tinggal panggil optimum dan status. Nah, saya bisa lihat berarti nilainya 0 gitu, berarti sudah optimum. Atau kalau Mbak bingung, Mbak bisa lihat di sini. Di sini kan ada namanya di environment ya. Mbak bisa klik. Nah, di sini ada nilai-nilainya gitu. Misalnya di sini ada nilai objektifnya. Kan ini soal kita 30, 40, 80. Nah, ini ada nilai constraint-nya. Tadi kan misalnya X3 terus X4 terus minus 10, dan yang satu nih berarti kurang dari 500. Nah, ini adalah constraint kita yang tadi di soal. Jadi kalau constraint ini adalah Anda harus dapetin dia di soal gitu. Jadi kalau soalnya ngomongnya apa, Anda harus ikutin karena itu ada batasan-batasan kita gitu. Nah, di sini ada nilai solusinya nanti. Jadi ini ada nilai solusi untuk X3P, X4P sama X balok. Nah, ini ada nilai solusi yang Mbak dapatkan nanti tuh. Dan lain-lain itu. Nah, berarti cuma ada informasi ini saja di optimasi tadi. Paham? Ya, untuk menginput soalnya itu bagaimana ya? Dari awal itu sudah dituliskan kayak FW gitu-gitu. Yang mana, Mbak? Jadi saya masih kurang pahamnya. Data-data ini sudah langsung bisa di data ini kan di sini, Mbak, di soal. Ya, jadi kan untuk memasukkan ke R, data-datanya itu inputnya di mananya? Oh, tinggal input aja, Mbak. Misalnya seperti ini. Ya, saya bisa ganti 120,
400 terserah. Bisa diketik kok. Dan lain gitu. Oke. Jadi langsung dia memahami gue-nya bagaimana gitu-gitu ya? Iya, di hari ini kita bisa input datanya seperti matrix, atau nanti kita bisa input data seperti ini di sini. Nanti ada pilihan input dataset. Bisa di Excel, nanti bisa di browse. Misalnya contohnya. Nah, nanti kalau Anda import data di Excel, Anda bisa gunakan library di import. Nanti saya akan jelaskan di week yang lain dulu. Jadi ini adalah cara Anda untuk gunakan dulu menginput data di R. Jadi satu persatu dulu, biar nanti nggak kaget. Baik, terima kasih. Oke, nilainya pertanyaan dulu. Izin bertanya. Silakan Mas Farid. Berarti R ini sistem kerjanya kayak MATLAB ya, Mas? Sama kok. Sama kayak MATLAB ya, Mas. Terus mau nanya juga, kalau misalnya ini kan semacam kumpulan 4 pertidaksamaan yang pengen kita solve hasil yang terminimum di mana. Itu kalau misalkan input di bahasa programnya itu nanti kita pakai template aja atau harus ngetik dari awal gitu ya, Mas? Enggak usah, tinggal di copy aja yang punya saya ini. Nanti Mas Farid tinggal ganti aja nilai-nilai yang apa yang dibutuhin. Oh gitu. Mau nanya juga, Mas. Berarti kalau untuk pertidaksama linear, apakah package-nya selalu menggunakan LPsolve? Rahasia ya, itu untuk week yang lain. Ini untuk LP dulu. Nanti kalau saya spill semua, jadi udah tahu semua, jadi nggak interest lagi di kuliah ini. Oke. Terus terakhir, Mas, kalau input untuk misalkan ada persamaannya itu tidak sama dengan coret, itu kalau input di constraint direction-nya gimana ya, Mas? Kalau tidak sama dengan tuh nggak bisa kalau di restriction, Mas. Kenapa ada batasan tidak ada sama dengan? Nilainya kan harus bernilai dari kurang dari atau lebih dari. Ya, misalnya ada contoh soal nih, pokoknya dia nggak boleh solve-nya itu hasilnya 1000 atau nggak boleh karena suatu alasan tertentu mungkin. Jadi X sama dengan coret sama dengan 1000. Nah itu kalau nginput di constraint direction-nya gimana? Bisa nggak ya kira-kira, Mas Rizi? Ini saya coba dulu ya. Saya jarang sih nemuin dia risk operasi yang tidak sama dengan. Iya, soalnya kan kayak soal SBMPTN gitu ya, Mas, ngerjain manual gitu. Kalau nggak salah pernah ada keluar kayak tidak sama dengan, jadi kayak mungkin bisa dibantu kalau pakai R. Yaudah, kapan-kapan aja Mas Rizi. Ya, maaf ya Mas Rizi, makasih Mas Rizi. Kalau di risk operasi jarang kan kita nemuin, bukan jarang. Emang ada yang dapat nilai constraint tidak sama dengan. Saya belum nemu sih. Ya nggak apa-apa Mas kalau nggak ada. Ya, makasih banyak Mas Rizi. Oke, lainnya pertanyaan dulu. Saya boleh nanya, Mas? Silakan Mas Denis. Mas, saya boleh nanya yang masalah pembikinan formula batasan nggak, Mas? Masih kurang paham. Nah, yang itu, yang kursi X4P, jadi jumlah kursi yang diproduksi mode 4P, jumlah mode kursi yang diproduksi 3P, dan jumlah barcode yang dibeli, kenapa lebih kecil dari 500 ya, Mas? Oke, saya pindah ke soal yang lain aja, yang lebih mudah ya, dan lebih bisa dipahami. Oke, di sini ada soal baru. Nah, di sini ada contohnya. Ini bisa Anda dapat di Google. Nah, di sini ada contohnya PT Laku Tekstil memiliki sebuah pabrik yang akan memproduksi 2 jenis produksi, yaitu kain sutra dan kain wol. Untuk memproduksi kedua produk diperlukan bahan baku benang sutra, bahan baku benang wol, dan tenaga kerja. Karena kita ada 3 variabel ya, 3 observasi. Kita ada benang sutra, kita ada benang wol, dan juga kita ada tenaga kerja. Nah, jadi di sini ada kriterianya. Maksimum penyedia benang sutra adalah 60 kg per hari. Benang sutra 60 kg per hari. Paham? Benang wol 30 gram per hari. Benang wol 30 gram per hari. Tadi karena saya nggak bikin tabel, makanya mungkin Mas bingung. Langsung bikin equation. Nah, di sini juga ada lagi tenaga kerja 40 jam per hari. Nah, ini tenaga kerja 40 jam per hari. Nah, di sini ada jelasnya lagi, ada batasannya. Kedua jenis produk memberikan keuntungan sebesar 40 juta untuk kain sutra dan 30 juta untuk kain wol. Masalahnya adalah bagaimana menentukan jumlah unit setiap jenis produk yang akan diproduksi setiap hari agar keuntungan yang diproduksi bisa maksimal. Nah, saya senang sekali soal-soal kayak gini, karena kalau saya bosan ya bisa hitung-hitung gini biar nggak mengisi waktu kekosongan gitu. Nah, jadi sini ada 2 variabel ya. Jadi Anda jangan salah lagi mana variabel mana observasi gitu. Di sini adalah variabel kita. Kita ada variabel dia jenis bahan baku,
kita ada variabel bahan baku dan jam tenaga kerja dan juga maksimum penyediaan. Di sini kita ada 3 observasi, benang sutra, benang wool, dan benang tenaga kerja gitu. Jadi ketika nanti saya menguji, kalau saya ciduk lagi, kalau misalnya ada salah, mana observasi, mana variabel, saya omelin lagi. Jadi di sini kita ada 2 variabel, X1 sama X2. Nah, kita ada variabel X1 ya adalah kain sutra, kita ada X2-nya kain wool. Nah, jadi di sini kita ada batasannya ya, atau fungsi tujuannya. Kan kita lihat tadi, kedua jenis produk memberikan keuntungan sebesar 40 juta untuk kain sutra dan 30 juta untuk kain wool. Nah, kita bisa bikin 40 X1 ditambah 30 X2. Sampai sini ada yang bingung? Ngerti ya? Mudah ya? Nah, kita bisa bikin constraint-nya atau fungsi kendalian atau batasannya. Nah, jadi ini kan nilainya kan 2 ditambah 3 akan kurang lebih dari sama dengan 60. Kenapa? Karena nilai maksimum kita adalah 60. Maka di sini harus ditulis dengan kurang dari sama dengan gitu. Kan di sini harus maksimum ya, berarti dia tidak boleh lebih dari 60. Sampai sini paham? Paham. Nah, di sini karena nilainya 0, maka kita tidak usah tulis 0x1, kita abaikan, jadi kita bisa tulis 2x2. Jadi kan 2x2. Nilai maksimumnya ada 30, makanya kita harus tulis dia 2x2 kurang lebih sama dengan 30. Jadi nggak ada yang bingung ya. Kita di sini ada lagi x3 kita. X3 kita adalah 2x1 ditambah x2 kurang lebih sama dengan 40. Karena nilai maksimum kita, dia tidak boleh lebih dari 40. Nah, maka dia harus seperti ini. Nah, jadi di sini ada beberapa cara nanti membuat daerah penyelesaiannya tuh, atau visible grafiknya. Jadi Anda selesaikan dulu satu-satu. Kita punya variabel kendala ini seperti ini. 2x1 tambah 3x2 sama dengan 0. Nah, Anda cari dulu. Tahu kan caranya kayak gimana kan ya? Ini gampang sekali. Nah, nilainya x1 akan beda 0, berarti x2-nya akan berpindah ruas. 60 dibagi 3 sama dengan 20. Berarti nilai x2 kita ada 20. X2-nya kita nolkan. Nah, jadi kita akan kalikan dia dengan juga, jadi kita akan bagi dia. Jadi kita akan dapat nilai 60 dibagi 2. Jadi kita dapat nilai 30. Jadi saya harap Anda nggak lupa nih pelajaran SD kita kelas 5 dulu. Terus di sini kita ada batasan kedua, kendala. Kita ada nilai 2x2 dan juga 30. Jadi kita tinggal cari x2-nya adalah 30 dibagi 2. Maka kita dapat nilai 15. Nah, jadi kita dapat nilai penyelesaiannya untuk di batasan. Karena kita ada tiga persamaan, kita selesaikan juga 2x1 ini. Jadi kita bisa pisah bagaimana ketika x1-nya 0, bagaimana ketika x1-nya 0, berarti x2-nya akan nilai 40 gitu. Nggak bingung ya. Nah, kalau kita ada nilai x2-nya 0 di sini, berarti nilainya akan ada 40 dibagi 2. Nah, berarti kita akan dapat nilai 20. Nah, berarti kita sudah dapat penyelesaiannya satu-satu. Nah, kita ada nilai A, B, C, D, E. Nah, Anda lihat tadi nilainya kan dia batasannya kan dari 0 sampai 40 di sini. Paham kan ya? 20, 30, 15, 40, 20. Nah, maka nilai maksimumnya 40. Jadi Mas dan Mbak nanti bisa bikin 0, 15, 20, dan 40. Jadi bikin satu-satu dulu. Nah, misalnya di sini ada A, B, C, D. Nah, nanti bikin garis, berarti 20 ke 30. Nih, kan ini lihat penyelesaiannya nih. 20, 30. Berarti 15 dengan 0. Nah, 15 dengan 0. Di sini daerahnya E. Di sini berarti ada 0 dan 20. 0 dan 20. Berarti di sini itu. Dan juga ada 40, 20. Ini kan 40, 20 nih. Berarti di sini ada 40, di sini ada 20. Daerah penyelesaiannya. Nah, berarti intinya adalah di dalam penyelesaian ini adalah nilai, ini adalah daerah penyelesaian kita itu. Dan ini kita hasilkan. Gampang kan? Nah, ini kalau nanti Anda gunakan manual gitu. Jadi yang tadi saya gunakan untuk nanti mencari nilai dari R untuk lebih mudahnya lagi gitu. Jadi nggak usah ribet-ribet untuk mencari seperti ini. Mas, mau bertanya Mas. Kalau yang tadi yang membuat grafik itu yang nomor 1, kalau kita masukin kok nggak sesuai ya Mas? Kita kan 2x1 berarti 2 kali 20 itu 40. Ditambah 3 kali x2-nya kan 30. Ya. 3x2 aja udah 90 Mas. Coba saya hitung lagi ya. Terima kasih Mas Hasan atas koreksinya. Mungkin saya keliru. Coba saya hitung. Yang lain? Mas mau nanya. Silakan, Mbak. Jadi tadi kalau misalnya berdasarkan jawaban Mas ke siapa namanya Farid kan berarti itu ada template-nya ya buat DR ya? Ya, ya, jadi, nah itu tuh berarti bukan karena hasil kita manggil si LPsolve-nya itu dong berarti ya? Urutannya itu hasil dari LPsolve. Jadi kan LPsolve ini kan ada beberapa tekniknya yang bisa digunakan nanti. Nah, jadi kita bisa rubah-rubah di situ menggunakan teknik apa, GLP atau yang lain.
gitu. Jadi itu langsung keluar urutannya gitu. Jadi kayak right hand dulu baru ke direction gitu, itu udah otomatis bakal keluar kayak gitu setelah kita milih LKSolve gitu. Iya, benar. Oh, oke. Terima kasih, Mas. Ya. Mungkin terima kasih tadi Mas siapa yang tadi Mas Farid, nanti saya coba hitung lagi. Mungkin saya keliru kemarin ngajanya. Itu dulu. Ya, ini pertanyaan. Oh ya, Mas Rezi lupa mau nanya lagi, Mas. Silakan Mas Farid. Go ahead. Mbak Indah mau nanya dulu. Oh, ya itu Mas mau nanya, kalau misalkan ada error di bahasa komputernya nanti muncul di R itu seperti apa ya, Pak? Ada warning, tulisan warning warna merah. Warna merah. Nanti dikasih itu nggak ya, Mas, di linear mana yang ada yang salah ketik atau gimana? Ada. Kan kalau di MATLAB kan kalau kita ngeran kan dikasih tahu itu, Mas, di line 20 misal ada error. Ada kayak gitu juga. Oh, di R juga kayak gitu ya, Mas. Oke. Itu aja, Mas. Makasih ya, Mas. Terima kasih. Oke, Mas Farid, saya set jadi ketua kelompok. Mas mau tanya. Silakan. Yang tadi soal tadi tuh yang si sutra sama wall, itu kan variabelnya si sutra sama wall aja. Berarti si tenaga kerja itu dia nggak masuk sebagai variabel, dia hanya masuk ke constraint gitu ya? Iya betul, karena itu adalah nilai yang kita cari tenaga kerjanya tadi. Oke. Lalu berarti sebelum kita masuk ke R itu penting bagi kita untuk mendefine si constraint-nya itu ya. Misalnya once kita salah ngedefine si constraint, berarti itu tadi saya sebutkan. Maka tadi dari awal saya udah bilang kan, nanti Anda lihat variabel apa yang Anda set dulu, dan juga Anda cari batasannya, atau constraint-nya. Jadi nanti nggak salah mana yang mau dioptimasikan gitu. Soalnya bilang apa, kok Anda malah gunakan optimasi untuk apa gitu. Jadi kan nyesat nanti hasilnya. Iya. Oke. Sama ini Mas, tadi kan sebenarnya saya awam banget ya di aplikasi software kayak R kayak gini, jadi masih membaca-baca. Kalau misalnya itu berarti tadi tuh kita inputnya itu memang secara aturan tuh seperti itu atau gimana ya Mas? Kalau tadi kan kayak misalnya kalau untuk yang optimalisasi itu ya apa emang udah rumusnya kayak gitu tulisannya, terus kayak misalnya untuk jadi kalau kayak gitu apa ada aturan-aturannya? Ya kalau input data di R itu ada banyak sekali caranya. Jadi saya akan satu-satu dulu. Untuk week ini, jadi Mbak harus paham dulu cara menginput dia seperti ini. Bagaimana ketika nanti ini akan terbaca seperti vektor, atau dia akan terbaca seperti matriks. Dan nanti di week yang lain, saya akan ajarkan gimana cara langsung ngolah data ketika Anda gunakan data Excel itu. Gimana cara importnya, nanti di week yang lain gitu. Jadi satu-satu biar nggak banyak sekali yang Anda terima, nanti malah banyak yang bingung. Gitu untuk saya. Jadi di minggu ke-8 saya ajarkan dulu cara input data seperti ini. Nanti di minggu ke depan nanti saya udah setkan data yang bersih di Excel. Nanti saya ajarkan gimana cara importnya dan bagaimana langsung cara mengolah datanya di itu. Itu dulu. Oke, berarti memang mengikuti format kayak gini ya Mas ya? Ya. Ya udah, makasih Mas. Oke. Kalau nggak ada, saya jelaskan dulu untuk kelompoknya ya. Ini saya sudah bagi berdasarkan jawaban kemarin. Di sini saya warnain kuning, di sini ada ketua kelompok. Di sini kelompok 1 ada Mbak Tersia, kelompok 2 ada Mas Jim. Kelihatan? Belum muncul kayaknya, Mas. Tampilannya. Oke, sebentar. Nah, di sini kelompok 1 ada Mbak Tersia, ada membernya ada Mbak Indah, Mas Widianto, sama Mas Gifari Farhan. Di kelompok 2 ada Denis, ada Ayulia, ada Theodora, ada Stefani, dan juga Theodora dan juga Miftah. Kelompok 3 ada Farid, ada Azam, ada Rio, Mauren, Kuntodi. Kelompok 4 ada Nuzul Ilma, ada Cecilia, ada Mauri, ada Nur Pratiwi, ada Lazurdiana, dan juga Junior. Kelompok 5 ada Fajar, ada Firdaus, ada Muti, Kanti, Jeffrey. Kelompok 6 ada Adrian, Geraldine, Muhammad Noval, Harobimo, dan Hasan Syarif. Ini sih saya sudah bagikan kelompok. Saya sudah bagi ini rata sekali berdasarkan jawaban kemarin ya. Jadi kalau nanti ada yang mungkin berbohong, dibilangnya belum pernah, tapi bilang pernah, ya berarti Anda bisa salahkan ketuanya gitu. Karena di ketua ini saya sudah lihat, paling tidak dia bisa bahasa pemrograman lah. Paling nggak udah bisa MATLAB atau Python gitu. Jadi ketika Anda ada kelompok, nanti nggak panik gitu. Itu dulu dari saya. Ini ada masalah ya. Mau ada masalah, saya jelaskan tugasnya dulu. Di sini tugasnya mudah sekali. Tugasnya mudah sekali, di sini ada 3 soal. Nah,
Di sini tugasnya adalah sama seperti tadi yang di PDF tadi. Anda harus cari juga bagaimana mencari batasan-batasan atau memaksimalkan apa di sana. Ini case study-nya nih. Ini ada berapa variabel, ada keterangan pendamping, ada asisten penelitian, surveyor, ada budgetnya. Ada beberapa lokasi observasi. Ada Bandung, Jakarta, dan Surabaya gitu. Nah, Anda cari bagaimana untuk mendapatkan nilai responden di sana. Nah, terus yang kedua di sini Anda cari nilai batasan optimalnya. Sama seperti tadi di soal tadi, kan udah ada tuh nilai FX-nya, atau nilai regresinya. Anda bisa rubah-rubah dia, nah Anda bisa ganti juga gitu. Nah, di sini juga ada beberapa nilai kendalanya. Nah, di sini ada nilai kendalanya, misalnya Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2 akan bernilai apa? Ada kendalanya, X1-nya berapa, X2-nya berapa, dan lain-lain itu. Jadi nomor 3 ini Anda harus bikin gambarnya. Nomor 2 nggak usah deh, ribet. Jadi 2 soal aja. Nah, jadi di sini ada cuma 2 soal. Jadi bisa Anda kerjakan yang kelompok ya. Jadi nomor 2 ini saya minta juga dibikin gambar seperti ini. Seperti tadi, yang ini, cara penyelesaiannya. Jadi mudah lah. Sebenarnya ini individu juga bisa sih. Tapi karena saya ngoresnya juga banyak, ya udahlah kelompok aja dulu. Itu dulu. Ada pertanyaan? Happy kan? Silakan Mas Hasan. Mau tanya kalau yang bedanya yang RB sama yang RStudio itu apa ya Mas? Saya belum. Oke, terima kasih pertanyaannya. RB sama RStudio bedanya apa? Sebentar. Ini salah. Saya tidak bisa buka vendor sini. Nah, jadi kalau sudah install, nanti akan ada 2 R. Kok R saya hilang? Bentar ya. Sebentar. Mana arbes saya? Bedanya cuma di tampilan aja, Mas. Kalau di Arbase itu, dia akan lebih cocok untuk bikin kayak coding doang gitu. Tapi kalau di RStudio, dia mudah untuk melihat bagaimana tadi ada figurnya, bagaimana di sebelah-sebelahnya, kanan kirinya gitu. Sebentar, saya cari Arbase saya. Hilang dia. Oke. Berarti nanti kita pakai RStudio ya, Pak, untuk ngerjain yang ini ya? Tapi RStudio itu nggak bisa kebuka kalau Mas nggak install Arbase. Jadi gitu. Arbase itu adalah dasarnya aja. Maksudnya, kayak misalnya udah install aplikasi. Nah, Arbase itu sebagai otaknya ketika nanti olah. Tapi kan kalau untuk yang orang non pemrograman kan bingung nanti kayak gimana. Nah, makanya di RStudio itu lebih cocok untuk GUI atau graphical user interface. Nah, karena dia akan ada seperti ini. Ini nanti Mas bikin coding, ada outputnya, ada cara manggil library-nya, juga ada environment-nya. Nah, tapi kalau di Arbase dia cuma kosongan aja, Mas, kayak latex gitu loh. Oh iya. Oke, Mas. Siap. Arbase saya hilang di sini. Jadi itu dulu. Kira ada pertanyaan? Mas, RStudio yang kita download itu sama RStudio di Jupyter Notebook itu sama nggak, Mas? RStudio di mana? RStudio di Jupyter Notebook sama RStudio yang kita download. RStudio di Jupyter. Itu kalau dikoneksi ke Python ya, tampilnya sama-sama aja sih. Bahasa pemrograman juga sama. Oke, baik, Mas. Itu kalau misalnya begini, kalau di ARI itu kan lebih cocok untuk data analytics, sementara di Python itu package-nya bisa digunakan untuk kayak image processing gitu, untuk beberapa teknik advanced di machine learning, kayak menggunakan LSTM, recurrent neural network, RNN. Nah, itu lebih bagus menggunakan Python, karena package-nya lebih banyak. Tapi kalau di ARI ini lebih banyak untuk pemodelan-pemodelannya aja gitu. Jadi plus minusnya. Jadi kalau Mas menggunakan beberapa olah data, kalau lebih berat ya, kayak untuk voice recognition, untuk video recognition, saya sarankan menggunakan Python. Tapi kalau untuk lebih ke pemodelan itu lebih banyak sekali di R. Karena saya udah publikasi 2 package di R, Mas bisa lihat ada Nastaclass juga XM. Gitu.
Jadi plus minus sih. Menggunakan R, silakan. Menggunakan VTM ya juga silakan. Gitu. Baik, makasih Mas. Itu dulu. Yang lain ada pertanyaan? Maaf Mas, saya belum paham untuk yang R itu harus bagaimana cara menampilkan grafik kayak tadi ya Mas? Oh, kalau di R itu memang nggak saya ajarin Mbak, itu di minggu depan, di satu-satu. Oh, baik. Nah, jadi maka tadi saya bilang di soal tadi, yang di soal nomor 2, itu nanti bisa dibikin manual dulu caranya. Jadi kalau khawatir saya kalau saya langsung ngasih codingnya, nanti nggak ngerti nih gimana cara nentuin titik-titik tadi itu loh. Makanya satu dulu. Baik, terima kasih. Oke, jadi nanti kalau sudah saya lihat, oh berarti udah paham cara nentuin garis-garis tadi, baru saya ajarkan gimana cara untuk bikin grafiknya tadi. Jadi satu-satu. Selain dulu ada pertanyaan? Mas, izin bertanya, Mas. Silakan. Oh iya, tadi kan kalau misalnya di soal nomor 2 itu ada nilai maksimumnya kan ya Mas. Nah kalau misalnya seandainya ada nilai minimumnya juga, itu bisa nggak nanti di constraint-nya itu jadi 2 di aplikasi R-nya apa gimana Mas? Nilai apa? Nilai minimum? Kan berarti nilainya kurang Nilai maksimum. Kan tadi ada nilai maksimum tuh, maksimum yang di soal nomor 2. Seandainya di soal itu ditambahin ada nilai minimumnya juga, itu kira-kira gimana ya Mas untuk constraint-nya? Jadi misalnya maksimumnya 60 kg, minimumnya 40 kg gitu. Boleh kalau Mbak menulis banyak-banyak, tapi kan nggak efektif jadinya jatuhnya. Misal di sini ya. Misalnya di sini saya mau nulis dia di sini. 3x1 kurang lebih sama dengan 18, boleh. Saya nulis juga 2x2 kurang lebih sama dengan juga boleh. Tapi kan informasinya malah lebih bingung sih. Lebih nggak parsimoni kalau di regresi. Jadi intinya adalah semakin kompleks untuk dianalisis. Gitu. Jadi kan itu tergantung pemahaman juga ya. Kalau Mbak mikir itu lebih mudah untuk Mbak, ya silakan, nggak masalah sih. Itu kan cara kita aja melihat masalah yang berbeda. Gitu. Kasih Mas. Kan kalau misalnya ada orang bilang 1 tambah 1 sama dengan 2, mudah. Tapi kan nilainya juga bisa dapetin -8 ditambah 6, kan hasilnya juga -2. Jadi cara berpikirnya aja kita mungkin berbeda. Tadi Mbak Indah mau nanya ya, silakan. Ya, Mas, terkait dengan pertanyaan tadi juga, ini berarti kan kita tadi kan ngomonginnya masalah optimalisasi gitu ya, optimum. Nah, berarti kalau misalnya ada yang minimum atau minimize itu berarti tadi cuman membalik pola pemikirannya atau memang ada case tersendiri dia tuh untuk meminta minimumnya gitu. Sama aja sih Mbak. Nah, yang kita cari ada minimum, ada optimum, caranya juga sama kok. Kalau bedanya kan tadi kan berarti nilai batasannya ya. Iya. Kalau minimum kan tadi karena berarti berbeda di sini aja Mbak. Sebentar saya share lagi soalnya. Di sini. Kalau nanti nilainya dia mintanya minimum, berarti tinggal diganti aja lebih dari sama dengan. Sorry. Berarti kan dia minimumnya 4. Paham? Nah, lebih ke soalnya aja sih. Kalau soalnya minta minimum ya diganti aja di sini lebih besar. Kalau soalnya dibilang maksimum berarti dia harus lebih kecil dari nilainya. Gitu. Oke. Oh ya, sama ini Mas, terkait dengan kelompok yang sudah dibagi, ini berarti kelompok buat di paruh 2 ini akan bersama kelompok ini ya sampai tugas akhir atau gimana? Ya, saya nggak pakai kelompok yang kemarin. Ini yang saya bikin lebih fair. Jadi saya udah bagi yang benar-benar udah bisa computing itu jadi ketuanya di situ. Jadi untuk sampai tugas akhir juga pakai kelompok ini gitu ya? Ya benar. Oke, ya, kasih Mas. Terima kasih. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan. Benar nggak ada pertanyaan lagi? Mau nanya? Silakan, Mas Farid lagi. Kalau nggak salah kan di paruh pertama kita ada midterm project ya Mas, bikin proposal buat UAS project. Nah itu bagaimana Mas? Berarti kelompoknya proposalnya diulang lagi itu gimana? Berarti ngikut kelompok yang sekarang aja berarti ya Mas? Kalau proposal ada proposal. Kalau untuk tugas ini, terserah sih, saya hanya membantu Anda saja. Kalau Anda berpikir kalau kelompok Anda sekarang udah oke, silakan, nggak masalah gitu. Soalnya saya mikir kan tadi kan ada dari sastra Cina, dari sastra Inggris itu. Mungkin ada beberapa yang udah pernah ngolah MATLAB. Jadi mungkin kalau saya nggak bagikan itu nanti malah kelabakan. Maksudnya ada yang benar-benar bisa ngerti apa yang pengen saya maksud. Ada yang saya capek sendiri harus effort lagi, kayak ngajarin lagi gitu loh. Jadi kalau di termin kedua udah saya pisahkan yang benar-benar yang udah bisa operasi dari R, yang juga mungkin perlu diskusi belajar itu. Terserah, saya kembali ke kelas. Kalau teman-teman pikir kelompok kemarin lebih visible, silakan, nggak masalah. Terima kasih Mas Rizky.
Jadi mau gimana nih? Mau yang pakai punya saya apa yang kemarin? Nah, sekarang kan ya. Soalnya kalau saya lihat dari yang kemarin ini yang fair menurut saya sih begitu. Jadi mungkin membantu Anda juga gitu untuk ngerti materinya. Jadi saya nggak sedih juga input nilai 30-40, ya saya pengen input nilainya 80-80 kalau bisa. Gitu kalau dari saya. Oke, gimana? Ada masalah? Nggak ada? Kalau tidak ada, karena sini sudah setengah 12, karena saya juga pengen makan siang, udah lapar, jadi saya cukupkan. Jadi kita bisa bertemu lagi minggu depan. Kalau kuliah sama saya, chill aja. Nilai ya bisa kita anuin lah. Soalnya yang nggak bisa toleransi itu namanya attitude gitu. Jadi kalau sekarang kita mungkin banyak sekali orang pintar, tapi mungkin nggak banyak orang berattitude. Kayak terlambat, kayak mencontek itu sangat saya tidak bisa maafkan gitu. Jadi saya kalau nilai 50, bilang, Mas Rezi saya pro remedial, saya persilakan, saya nggak bakal masalah itu, saya akan mengeluarkan waktu saya untuk mengoreksi. Tapi kalau saya ciduk, nilai saya ciduk nanti kalau di kelompok ketahuan dia nggak bisa kolaborasi dengan temannya, ya mungkin akan saya berikan nilai PCL yang rendah di sana gitu. Jadi gitu sih, saya akan lebih nilai attitude-nya gitu, prosesnya daripada hanya melihat nilai gitu. Itu kalau diri saya. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam berucap. Jadi semoga bisa menjaga kesan dengan baik. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Rezi. Terima kasih ya Mas.